Innallaha ala kulli syai'in syahid. Jadi Allah itu maha melihat, maha menyaksikan yang diperbuat oleh hambanya, yang diperbuat oleh makhluknya, maha menyaksikan sudah. Dan Allah itu mengapresiasi bagi yang berbuat baik, Allah memberikan pahala, apresiasi. Dan Allah pun juga akan memberi sanksi kalau perbuatannya itu tidak sesuai dengan yang diinginkan Allah, dikasih sanksi. Walau ngasih sanksinya tidak langsung, tidak, seolah-olah Allah itu menunda. Allah cukup tahu saja, atau Allah sedang menunggu manusia untuk menyesali perbuatan buruknya, tidak lekas memberi sanksi. Itu Allah itu seperti itu, nggak kayak manusia yang sok suci itu, baru melihat sesuatu yang tidak sama dengan dirinya langsung dituduh sesat, dituduh kafir, dipersekusi, dihina. Itu kan manusia kurang ajar. Tuhan aja nggak seperti itu. Akhlaknya bukan akhlak Tuhan, tapi akhlak setan. Kalau akhlak Tuhan itu ya ketuhanan, kalau akhlak setan namanya kesetanan. Kalau seseorang itu sudah akhlaknya akhlak Tuhan, ya banyak maklumnya daripada miskilnya. Miskil, maklum, memaklumi. Itulah karakter Allah. Hambanya yang salah, ya sudah nggak apa-apa, nanti saya tunggu dia sadar. Saya tidak lantas untuk mengancam manusia, enggak seperti itu. Saya tunggu sadarnya aja. Karena di dalam diri manusia itu Allah bekali fitrah, tinggal mengaktifkan fitrah saja. Manusia tidak akan pernah mau melakukan maksiat, itu enggak mau. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Loh, fitrah kita itu enggak mau. Disuruh maksiat itu enggak mau. Seandainya fitrahmu masih murni, saya tanya sekarang, pengen jadi orang baik atau pengen jadi orang yang buruk? Nah, itu nggak usah diajari, itu nggak usah nang pesantren saja sudah bisa itu. Pengen yang baik atau pengen yang lebih baik? Loh, itu manusia pengen lebih baik lagi atau enggak? Loh, itu karena fitrahmu itu aktif. Allah telah mendidik manusia dengan cara dibekali fitrah, disusupi fitrah ke dalam jiwanya. Itu mendidik manusia loh. Canggih loh Allah. Nggak usah mendidik Allah sebagai gurunya pakai papan tulis, nggak usah, langsung diselipkan fitrah di dalam jiwa manusia. Itulah hidayah ya. Presisi mulut kita itu kalau disuruh makan comberan, disuruh minum air comberan dengan disuruh milih susu, itu pilih mana ya? Milih susu loh. Dirayu agar kamu tidak mau makan susu, suruh milih comberan, mau atau enggak? Dirayu-rayu kalau perlu. Yang rayu-rayu orang cantik, disuruh minum comberan atau minum racun daripada susu, itu lo mau atau enggak? Enggak mau, enggak mau. Itu fitrah. Itu loh yang dimaksud wa may yahdillahu fala mudlillalah, itu seperti itu. Allah itu memberikan hidayah bentuknya fitrah. Itu tidak akan mampu manusia itu menyesatkan, merayu orang agar milih air comberan, nggak akan pernah mau loh. Fala mudlillalah, tidak akan bisa menyesatkan manusia sebenarnya itu. Allah itu luar biasa. Barang siapa wa may yahdillahu fala mudlillalah, barang siapa yang diberi hidayah oleh Allah, tidak akan pernah ada yang mampu menyesatkan manusia. Madu dan racun, pilih mana? Pilih madu. Seluruh manusia pilih madu atau racun? Lah ya fitrah ya. Pilih ketipu atau pilih tidak ditipu? Nah, pilih tidak ketipu. Agama bisa dijadikan media untuk menipu umat manusia, bisa atau enggak? Bisa. Pengen tidak ketipu, kita harus kritis. Berarti fitrah manusia itu pengen kritis atau pengen tidak kritis? Pengen kritis semua manusia. Ini jangan-jangan saya ditipu, ini jangan saya. Ini masalah keselamatan abadi kok enggak kritis, itu coba gimana itu? Itu sudah mulai tergores fitrahnya.
coba-coba deh, saya males, nggak pakai kekritisan deh. Itu wah, satu kali tidak memakai kekritisan, nanti diulang lagi, lalu dia menyatakan diri saya sudah tidak mau kritis lagi terhadap kebenaran, ya toh. Akhirnya masuk satu aliran di dalam Islam, ya dibodoh-bodohin, ya dicongok terus dia, ya oke terus dia. Bahkan kalau ada pendapat lain yang tidak sesuai dengan ustadz yang diokein, ya ustadznya dia dituduh sesat. Awal mulanya itu apa? Karena dia telah mengotori fitrahnya, tidak mau kritis. Ketika orang tidak kritis, berarti dia setuju bahwa dirinya itu siap untuk ditipu. Padahal fitrah manusia tidak pernah mau untuk ditipu. Awalnya dia coba-coba untuk tidak kritis, alah asal telan aja dah, itu asal telan aja deh, itu asal telan aja, dilakukan berulang-ulang sehingga dia menyandarkan kebenaran kepada pihak yang belum tentu benar. Manusia kan pihak yang belum tentu benar toh, dia ketipu. Allah tidak menginginkan itu pada umat manusia, karena manusia dikasih kekritisan tidak pernah dipakai, terus-terusan. Disitulah fitrah manusia sudah mulai matinya fitrah, tidak berfungsinya fitrah. Wa may yudlil fala hadiyalah, disesatkan oleh Allah. Manusia itu kalau nggak dikasih fitrah, nggak dikasih akal sehat, sudah pasti tersesat. Sehingga Allah ngasih akal sehat, ngasih fitrah biar tidak tersesat. Tidak memakai fitrahnya, tidak memakai akal sehatnya, disitulah dibahasakan di dalam hadis itu, wa may yudlil, ketika Allah menyesatkan, fala hadiyalah, tertutup hatinya. Nggak bisa, kamu itu harus kritis loh dengan ustadzmu, nggak bisa, malah Anda diajak konfrontasi nanti. Orang dibilangin, makananmu itu bukan maksiat, tapi makananmu itu taat. Nah, tadi kan saya tanya toh, pengen jadi orang baik atau orang buruk toh? Pengen jadi orang baik toh, berarti kan taat toh, bukan maksiat toh. Tapi ketika terus maksiat, mencoba maksiat 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, terus sampai 7 kali maksiat, baru nanti fitrah untuk menghindar dari kesalahan. Fitrahnya sudah mati lunglai, fitrahnya sudah setruk. Ketika fitrahnya sudah setruk, nanti dia akan berdalih, loh manusia kan tempatnya salah, sehingga kalau saya melakukan maksiat itu wajar-wajar saja, rak ngono teki. Kalau sudah sampai ke tahap itu, artinya yang bersangkutan sudah wa may yudlil, orang yang sudah disesatkan oleh Allah. Jadi Allah menyesatkan itu kok bukan Allah merayu seseorang untuk melakukan maksiat, bukan seperti itu. Cukup dicabut, tidak difungsikan akal sehatnya, cukup tidak difungsikan fitrahnya, sudah manusia tersesat. Saya tanya, awal mula merusak fitrah atau menonaktifkan fitrah itu dirinya atau Allah? Dirinya sendiri, bukan misalnya Allah. Bukan, wong Allah sering ngasih hidayah kok. Orang itu melakukan maksiat besar, ya dosa besar pertama kali dilakukan itu fitrah itu gemeter loh, menyesal. Yang kedua ya masih menyesal, tapi semakin nurut penyesalannya. Semakin lama manusia itu nyaman dengan maksiat itu sendiri, bahkan menikmati. Comberan loh dinikmati. Kalau sudah sampai ke tahap itu, itulah mulai berlaku wa may yudlil fala hadiyalah, tidak akan bisa memberi hidayah, siapapun tidak akan bisa memberi hidayah. Nah, artinya itu seperti itu hadis yang suka dibaca di Jumatan ya. Tapi banyak orang yang salah menafsirkan hadis itu. Loh, salah ya wajar, masalahnya apa? Disalahkan oleh Allah ya, gombal tuh iki. Allah disalahin. Ketika manusia itu berbuat salah, diperingatkan oleh Allah, bentuknya fitrah. Ketika manusia melakukan satu kesalahan, maksiat ya, Allah menghambat manusia dengan dikasih kondisi yang buruk biar tidak nyaman. Ekonominya dikucar kacir, biar apa? Dia berpikir
agar kembali ke hidup nyaman lagi, agar kembali ke taat lagi. Allah menghambat sebenarnya itu. Allah menghambat kepada umat manusia untuk melakukan satu kesalahan. Kalau dari cerita yang tadi saya sampaikan, maka betapa jahatnya manusia terhadap dirinya sendiri. Yang pertama kali kejahatan yang dilakukan oleh manusia itu adalah kejahatan terhadap dirinya sendiri. Karakternya itu makhluk pemburu kebenaran. Enggak taunya dia sukanya itu yang salah-salah itu. Tidak presisi dengan fitrahnya. Menzalimi itu enggak? Menzalimi. Kalau dirinya memperlakukan jiwanya hanya mau kebenaran, manusiawi. Ini sesuatu makanan kesalahan itu enggak presisi dengan jiwa ya. Racun itu ya, racun jiwa itu ya. Lah dicekoi terus sih dengan kesalahan, dengan maksiat-maksiat. Hakikat jiwanya manusia menjerit atau enggak itu? Itulah ada satu kezaliman di dalam jiwa manusia, kezaliman terhadap dirinya sendiri. Makanya kalau ada pengadilan itu ya karena ada satu kesalahan yang terbesar manusia. Itu kesalahan terhadap dirinya sendiri. Sehingga tugas Jamiah Waqiah itu menata pikiran umat agar mereka memiliki satu kemampuan memandang seperti apa adanya. Kalau memandang seperti apa adanya, maka yang bersangkutan itu telah menyerap satu jenis kebenaran. Kebenaran itu dikatakan hak, presisi. Jadi anggapan, persepsi di alam pikiran kita dengan faktanya ini sama. Lah, untuk memandang sebagaimana adanya ini butuh dibekali ilmu. Kalau nggak dibekali ilmu nggak bisa. Harus dibekali ilmu. Kita ini agama tauhid loh. Mesti cara pandang kita ya cara pandang ala tauhid. Tauhid itu apa sih? Tauhid itu memberi pernyataan bahwa keberadaan itu tunggal loh, keberadaan itu. Lawan katanya tunggal itu apa? Beragam. Untuk memiliki cara pandang yang tauhid, kita merasakan betul bahwa yang namanya keberadaan itu adalah tunggal. Itu butuh satu perjuangan. Perjuangannya apa? Yang sering-sering saya katakan itu dia harus melenyapkan dari 10 kemelekatan. Nanti kalau seseorang sudah sampai level 10 kemelekatan sudah berhasil dia lepaskan, maka sungguh yang bersangkutan itu akan merasakan betul bahwa semua yang engkau lihat, semua yang engkau rasakan, semuanya itu indah. Allah itu al-jamal atau al-tidak jamal? Al-jamal, indah. Semua keberadaan adalah indah, semua peristiwa itu adalah indah. Nah, itu orang tauhid, itu puncak kebahagiaan. Indah terus. Kematian itu, peristiwa kematian itu ada atau tidak ya? Ada. Kalau Anda orang tauhid, kematian indah atau tidak? Indah. Bagi tidak tauhid itu adalah sesuatu yang menyeramkan. Kemiskinan itu ada atau enggak ya? Ada. Tapi cara pandang orang tauhid itu, kemiskinan itu adalah indah. Bagi yang tidak tauhid, kemiskinan itu apa? Kutukan, penderitaan. Orang tauhid mampu melihat apa adanya, yang non tauhid tidak mampu melihat apa adanya. Persepsi yang salah, ilusi semuanya. Ketipu terus orang yang tidak tauhid itu. Baru argumen, loh, kenapa kemiskinan itu kok indah? Kemiskinan itu apabila di dalam jiwamu itu ada ilmu kesadaran, ilmu irfan, Anda qanaah dari kemiskinan, berbekal kemiskinan, itu orang akan cepat menanjak ke martabat yang tinggi. Sebagaimana Nabi Ayub dulu dikasih kemiskinan oleh Allah, justru dari kemiskinan itu memanfaatkan kemiskinan untuk mencapai makom yang dia inginkan. Indah atau enggak kemiskinan? Indah.
Weh, aslinya itu si Nabi Ayub itu sendiri ya. Itu orang kaya loh. Dia memiliki anak 12, ganteng-ganteng laki semuanya. Dia konglomerat. Jadi Nabi Ayub itu sebenarnya itu seorang peternak kambing, peternak sapi, konglomerat dia. Penyuplai susu di Jazirah Arab. Itu konglomerat itu. Kalau sekarang ya mungkin sekelas 9 naga kali atau 10 naga kali, kelasnya seperti itu. Dalam jangka waktu 3 hari ada badai yang menyebabkan seluruh anaknya meninggal dalam jangka waktu 3 hari loh, dan seluruh hartanya habis 3 hari loh. Itu kira-kira kalau nggak orang tauhid kendir apa tuh enggak ya? Depresi itu taksi bisa kendir. Tapi cara pandang yang salah yang mengakibatkan kekendiran atau depresi itu tidak akan pernah terjadi kepada orang tauhid. Kekayaan dimaknai sebagai modal untuk menyempurna, kemiskinan dimaknai sebagai modal untuk menyempurna. Antara kaya yang miskin sama. Tapi lain lagi bagi orang yang tidak tauhid, kondisi kekayaan malah justru berefek keangkuhan di dalam jiwanya. Apalagi kemiskinan, waduh, akan menjadi hina dirinya. Itu orang yang gak tauhid itu, karena cara pandang yang salah. Jadi ada manusia mampu melihat sesuai dengan faktanya, tapi ada manusia tidak mampu melihat sesuai dengan faktanya. Itulah namanya ilusi. Lah tauhid mengajarkan manusia, menuntun manusia agar mampu melihat sebagaimana apa adanya. Kalau Anda udah sampai kepada makom tauhid, apapun wa ma ra'aita illa jamila, semua adalah indah. Miskin indah, kaya indah, dizalimi orang indah, difitnah orang itu indah, difitnah itu indah. Logikanya gimana? Di saat manusia itu difitnah orang, di saat itulah doa mustajab, kesempatan kemustajaban seseorang dibuka lebar-lebar oleh Allah. Karena Allah itu tahu bahwa hambanya itu punya hajat yang teramat besar. Hajat kesempurnaan itulah hajat yang besar. Dia sangat urgent untuk ditolong Allah, sangat butuh sekali, sangat terdesak sekali untuk menggapai pertolongan Allah. Sunatullahnya Allah memberikan satu kesempatan doa mustajab. Doa mustajab itu sunatullahnya ketika manusia itu dalam kondisi terfitnah. Allah kasih kondisi, memilih orang ya, siapa ya yang berbakat memfitnah itu, hobinya yang hobi fitnah itu siapa? Itu dipilih oleh Allah untuk dipertemukan kepada orang yang dipilih. Coba kalau orang yang tidak tauhid difitnah, ya kupingnya merah ya dah. Hatinya ya gemeter, pengen balas dengan fitnahan. Ya itu cara pandang yang salah. Itulah jamiah waqiah pada dasarnya menata pemikiran seseorang, cara pandang seseorang, agar yang bersangkutan memiliki cara pandang yang benar. Itu konsep tauhid itu seperti itu. Nah, kira-kira kalau orang tauhid merespon kemiskinan dengan keluhan atau dengan tidak keluhan? Sama saja. Kekayaan adalah kesempatan untuk menyempurna, kemiskinan pun juga kesempatan untuk menyempurna. Sama saja. Karena fokus dia bukan miskin dan kaya, tapi fokus tentang ambisi atau cita-cita ingin menggapai kesempurnaan.